Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang judul Statistika Deskriptif. Saya dengan teman saya dan nama saya Nur Hasanah dengan NIM 101240886 dan teman saya Rima Rizkia dengan NIM 1042616. Saya di sini akan mempresentasikan hasil studi kasus saya tentang statistika deskriptif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarahnya. Istilah statistika berasal dari bahasa Latin, yaitu Modern Statisticum Collegium, yang berarti Dewa Negara, dan bahasa Italia statista, yang berarti negarawan atau politikus. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Gottfried Aschenwald pada tahun 1749 dalam bahasa Jerman untuk menyebut ilmu yang mempelajari data kenegaraan. Kemudian, Sir John Sinclair memperkenalkan istilah statistik ke dalam bahasa Inggris yang berkembang menjadi ilmu tentang pengumpulan klasifikasi data. Selanjutnya masih tentang sejarah. Sejak zaman dahulu, pencatatan data sudah dilakukan oleh berbagai pemerintahan seperti negara Babilonia, Mesir, dan negara Roma yang menggunakannya untuk keperluan pajak dan perekrutan negara. Pada abad pertengahan, pemerintah Inggris mulai mencatat kepemilikannya lahan secara teratur, yang kemudian disusun dalam Domesday Book pada tahun 1086. Selain itu, karena kekhawatiran akan wabah penyakit, negara Inggris dan negara Prancis mulai mencatat data kematian dan kelahiran penduduk sejak abad ke-16. Selanjutnya, pada abad ke-17, John Ground mulai menggunakan data untuk memprediksi angka kematian dan kelahiran. Hal ini menjadikannya sebagai pelopor dalam analitik statistik. Selanjutnya, pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika berkembang pesat dalam bidang matematika, terutama dalam teori probabilitas dan statistika inferensial yang dikembangkan oleh para ahli seperti Leonard Fisher, Kyle Pearson, dan William Searle Gossett. Dan seiring dengan berkembangnya zaman, pada saat ini statistika telah digunakan di hampir semua bidang, seperti bidang ekonomi, bidang biologi, bidang psikolog, serta melahirkan ilmu baru seperti ekonometrika, biometrika, dan psikometrika. Di Indonesia, statistika biasanya dipelajari dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA. Sekarang, data menjadi sangat penting dalam berbagai hal, termasuk dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara seperti APBN, serta penelitian di bidang bisnis dan manajemen. Selanjutnya ke pengertian. Menurut para ahli, Sugiono, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada suatu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain. Kedua, menurut para ahli dari Iqbal Hasan, yaitu bagian dari statistika yang mempelajari tentang cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Dan ketiga, menurut ahli Bambang Suryo Atmono, yaitu statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan tentang kelompok itu saja. Selanjutnya ada komponen utama dari statistika deskriptif. Yang pertama ada ukuran pemusatan, yaitu mean atau rata-rata, nilai tengah dari semua data. Yang kedua ada median atau nilai tengah dari data yang telah diurutkan jika jumlah data rata-rata dari dua nilai tengah. Yang kedua ada median atau nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Dan yang ketiga ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Untuk yang kedua, ukuran penyebaran, yaitu range atau selisih antar nilai maksimal dan minimum dalam data, yaitu mencangkup variansi, simpangan baku, dan kuartil. Dan komponen selanjutnya yaitu bentuk distribusi, yang mencangkup penyajian data dalam tabel atau grafik, yaitu histogram, poligon, atau frekuensi. Dan komponen yang terakhir yaitu penyajian data, mencakup tabel, diagram batang, histogram.
Yang selanjutnya ada manfaat dari statistika deskriptif. Manfaatnya meliputi yang pertama meringkas data, yaitu menyajikan data dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua ada mengidentifikasi pola, yaitu membantu menemukan tren atau distribusi dalam data. Yang ketiga memudahkan analisis menjadi dasar sebelum menggunakan analisis lebih lanjut dengan statistika inferensial. Dan yang ketiga ada membantu pengambilan keputusan, yaitu digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang bisnis, bidang ekonomi, dan penelitian untuk memahami data sebelum mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada menyajikan data secara visual, yaitu memudahkan interpretasi melalui tabel, grafik, atau diagram. Selanjutnya, untuk studi kasus, kelompok kami mengambil kutipan berita dari angka keputusan sekolah di Indonesia pada 5 provinsi tahun 2019. Berdasarkan berita dari media.com.id, jumlah siswa yang putus sekolah di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 4.336.503 siswa. Sebagian besar kasus putus sekolah terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Dengan faktor utamanya adalah yaitu ekonomi mencapai 54% dan faktor sosial seperti pernikahan dini, kecacatan atau ketidakmampuan dalam belajar mencapai angka 46%. Untuk menganalisis data ini secara statistik, kita menggunakan statistika deskriptif yang terdiri dari beberapa komponen utama. Kelompok kita mengambil dari salah satu komponennya, yaitu ukuran pemusatan data, mean, median, modus. Untuk ukuran penyebaran datanya kami mengambil range dan distribusi dan penyajian data. Untuk penyajian datanya kami mengambil tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, yang kesatu ukuran pemusatan data. Sekarang pertama-tama kita menghitung meannya, yaitu rata-rata. Rumusnya mean sama dengan jumlah seluruh data sigma X dibagi dengan jumlah data yaitu N. Nah, soalnya diketahui jumlah siswa putus sekolah di 5 provinsi sebagai berikut. Dari Jawa Barat 1.200.000, Jawa Timur sekitar 900.000, Jawa Tengah 800.000, Sumatera Utara 700.000, serta Sumatera Selatan 736.503. Meannya yaitu 1.200.000 ditambah 900.000 ditambah 800.000 ditambah 700.000 dan ditambah 736.503 dibagi 5, yang hasilnya 867.301. Jadi rata-rata siswa putus sekolah per provinsinya yaitu 867.300 siswa. Yang keduanya menghitung median atau nilai tengah, urutan data dari yang terkecil ke terbesar yaitu 700.000, 736.503, 800.000, 900.000, 1.200.000. Nah, median adalah nilai tengah dari dalam data keseluruhan setelah diurutkan. Jadi mediannya adalah 800. Kenapa mediannya 800.000? Karena nilai tengahnya yaitu 800.000. Yang ketiga menghitung modus, karena tidak ada nilai yang muncul dari lebih dari satu kali, jadi untuk nilai modusnya tidak ada. Yang kedua ukuran penyebaran. Menghitung range. Range adalah selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Rumus range adalah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Range-nya 1.200.000 dikurangi 700.000 sama dengan 500.000 siswa. Jadi range-nya adalah 500.000 siswa atau nilai tertinggi dan terendahnya 500.000 siswa. Nah, yang B menghitung simpangan rata-rata. Rumusnya yaitu simpangan rata-rata sama dengan jumlah nilai mutlak selisih setiap data terhadap rata-rata dibagi dengan jumlah data yaitu N tadi. Nah, hitunglah selisih tiap data dengan mean. 1.200.000 dikurang 800.000, 607.301. Nah, 867.301 itu mean hasil yang tadi, sama dengan 332.699.
Terus 900.000 dikurangi 867.301 hasilnya 32.699. Yang ketiga 800.000 dikurang 867.301 sama dengan 67.301. 700.000 dikurangi 867.301 yang hasilnya 167.301. Dan yang terakhir 736.503 dikurangi 876.301 yang hasilnya 130.798. Nah, jumlahkan seluruh selisih, yaitu hasil yang tadi 332.699 ditambah 32.699 ditambah 67.301 ditambah 167.301 dan ditambah 130.798 sama dengan 730.798. Jadi simpangan rata-ratanya yaitu 730.798 dibagi 5 yang hasilnya 146.160 siswa. Jadi simpangan rata-ratanya yaitu 146.160 siswa karena kita bulatkan. Yang ketiga, bentuk distribusi dan penyajian data. Distribusi data menggambarkan bagaimana data tersebar dalam suatu kelompok. Data juga dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, atau diagram lingkaran. Persentase siswa putus sekolah. Rumusnya yaitu untuk persentase jumlah siswa di provinsi dibagi total jumlah siswa. Nah, total jumlah siswa yang putus sekolah yaitu totalnya 4.336.503. Yang ke satu, Jawa Barat 1.200.000 dibagi 4.336.503 dikali 100 yang hasilnya 27,7%. Yang kedua, di Jawa Timur sekitar 900.000 siswa dibagi 4.336.503 dikali 100 yang hasilnya 20,8%. Di Jawa Tengah 800.000 dibagi 4.336.503 dikali 100 yang hasilnya 18,4%. Yang keempat, Sumatera Utara sekitar 700.000 siswa dikali 4.336.503 dikali 100% yang hasilnya 16,100%. Dan yang terakhir di Sumatera Selatan yaitu 736.503 dikali 4.336.503 dikali 100 dan menghasilkan 17%. Sekarang proporsi penyebab putus sekolah atau diagram lingkaran. Rumusnya yaitu banyak data sama dengan besar sudut suatu data 360 derajat dikali jumlah data. Nah, contoh soalnya diketahui penyebab siswa putus sekolah sebagai berikut. Untuk faktor ekonomi 54% dan faktor sosialnya 46%. Nah, jika dibuatkan diagram lingkaran dengan total sudut 360 derajat, hitung besar sudut masing-masing faktor. Sekarang faktor ekonomi sama dengan 54% dikali 360 derajat dan menghasilkan 194,6 derajat. Sedangkan faktor sosial 46% dikali 360 derajat yang menghasilkan 165,6 derajat. Jadi faktor ekonomi mengambil sudut sebesar 194,4 derajat, sedangkan faktor sosial mengambil sudut 156,6 derajat dalam diagram lingkaran. Nah, bisa kita lihat dalam diagram lingkaran proporsi penyebab putus sekolah. Di sebelah kiri terlihat faktor sosial yang berwarna pink ada 46,0 derajat, sedangkan di sebelah kanan ada yang warna kuning sebesar 54,0 derajat faktor ekonomi. Setelah diagram lingkaran, selanjutnya ada tabel distribusi persentase siswa putus sekolah di 5 provinsi. Untuk persentasenya di sini sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya di proporsi siswa putus sekolah.
Untuk persentasenya di Jawa Barat dengan jumlah siswa 1.200.000 siswa dengan persentasenya yaitu 27,7%. Untuk Jawa Timur dari 900 siswa untuk persentasenya 20,8%, dan Jawa Tengah untuk jumlah siswanya 800%, jumlah persentasenya 18,4%, dan untuk Sumatera Utara jumlah siswanya 700.000 dengan persentase 18,6%, dan untuk Sumatera Selatan dengan jumlah siswa 736.503 siswa dengan hasil persentasenya yaitu 17,0%. Total dari semua persentase siswa putus sekolah dari 5 provinsi, total semuanya ada di 4.336.503 siswa dengan semua total persentasenya 100%. Selanjutnya ada gambar diagram batang. Nah, bisa dilihat dari sini bahwa diagram batang jumlah siswa putus sekolah di 5 provinsi pada tahun 2019 dengan angka yang paling tertinggi yaitu ada di Provinsi Jawa Barat. Terlihat dari diagram batang ini yang berwarna biru ada di Jawa Barat. Dan untuk yang angka terendah yaitu dari Provinsi Sumatera Utara. Terlihat di sini bahwa Sumatera Utara itu dengan angka yang lebih rendah dari 5 provinsi pada tahun 2019. Nah, kesimpulannya bisa kita ambil pada tahun 2019 jumlah siswa yang putus sekolah di Indonesia mencapai kurang lebih 4,3 juta orang. Dari data yang dianalisis, rata-rata jumlah siswa putus sekolah di 5 provinsi itu adalah sekitar 867,301 siswa. Dengan nilai tengah atau mediannya yaitu 800.000 siswa. Sementara itu selisih antara provinsi dengan angka tertinggi dan terendah atau disebut range mencapai 500.000 siswa, menunjukkan adanya perbedaan yang cukup besar antar wilayah. Jika dilihat berdasarkan provinsi, Jawa Barat memiliki angka putus sekolah tertinggi karena sebesar 27,7%. Sedangkan Sumatera Utara memiliki angka yang paling rendah sebesar 16,1%. Penyebab utama siswa putus sekolah yaitu adalah faktor ekonomi karena sebesar 54%, sementara faktor sosial menyumbang 46% dalam diagram lingkaran. Faktor ekonomi memiliki sudut 194,4 derajat, sedangkan faktor sosial 165,6 derajat. Nah, keseluruhan data ini sudah disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran agar lebih mudah dipahami oleh kita semua. Dari analisis ini dapat disimpulkan juga bahwa masalah ekonomi menjadi alasan utama siswa tidak bisa melanjutkan sekolah. Oleh karena itu, perlu ada dukungan lebih dari pemerintah dan masyarakat agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 4 tentang statistika deskriptif. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.